Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada minggu yang terakhir, 24 November pada hari ini dalam minggu yang terakhir. Karena minggu depan saya ada di Jember adalah 1 Desember 2024. Berarti tinggal 1 bulan setengah lagi, gak sampai sudah. Kita akan katakan selamat tinggal 2024. Memasuki tahun yang baru 2025. Minta pimpinan Tuhan supaya jangan sampai kita berjalan-jalan yang salah. Seperti Daud, saat ini kita baca firman ada 2 Samuel pasal 15. Kasihan Daud. Daud berusaha melarikan diri dari Yerusalem, takut dengan Absalom. Karena berusaha Absalom yang sudah saya terangkan kemarin, berusaha dia mengkudeta, saudara ya. Dia ambisi menjadi raja. Dia umumkan di Hebron bahwa dia adalah raja. Dan Daud mendengar, takut Daud, sehingga melarikan diri. Mari oleh karena itu minta pimpinan Tuhan. Setiap kita tidak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari pergumulan. Ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa gagal, rasa tidak punya apa-apa. Oleh karena itu mari mengandalkan Tuhan Yesus. Serahkan semua persoalan pergumulan seberat apapun di dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan Tuhanlah terletak kemenangan. Ada jalan keluar, ada pertolongan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Have thine own will, Lord, haleluya. Tuhan penjunan, ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, terima kasih. Ku mau turut rencanamu, kehendakmu ya Bapa. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 86 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ku mau duduk diam di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Pagi ini kami membaca firman-Mu Bapa. Kami merindukan firman-Mu. Tuntun hidupku Bapa. Kuasai dan ampunilah semua dosaku Bapa. Perbaharuilah hidupku. Amin. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Biar hari ini hari kita melangkah bersama Yesus. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Tunjukkan banyak jalan menuju jalan sesat. Jalan ke surga hanya jatuh jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Berarti satu-satunya jalan Tuhan akan membawa manusia kepada suatu kebenaran. Kebenaran Tuhan akan membawa pada kehidupan kekal. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. 2 Samuel. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan. Kalau Bapak bisa dipelihara bersama saya dipelihara, ini anugerah Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari 2 Samuel pasal 15 kemarin kita baca 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 12. Sekarang kita mau baca ayat 13. Berurutan. Ya, saya atas izin rahmat dan anugerah terus baca firman Allah berurutan. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5 dan seterusnya. Selesai satu pasal, satu kitab, terus lanjut saudara sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya kita benar mengerti akan firman Tuhan. Daud melarikan diri dari Yerusalem ayat 13. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Wah, ini sudah ada informasi ya bahwa orang semua sudah terkena ya, semua dengan hasutan atau kelicikan atau kepintaran dari Absalom, tapi pinter-pinter licik ya, tidak benar ini. Tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Karena kemarin kan Absalom mempengaruhi ya segala macam rakyatnya itu supaya dia condong kepada Absalom. Supaya perhatian kepada Absalom. Jadi kata mereka condong kepada Absalom. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama dengan dia Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari para Absalom. Pergilah dengan segera, supaya jangan dapat lekas menyusul kita dan menanggung celaka atas kita dan mukul kota ini dengan mata pedang. Wah, ketakutan saya. Padahal Absalom ini kan ini adalah anaknya. Ya, jadi kalau kita lihat ini anak dari istri ketiga, saudara. Inilah resiko seseorang yang main-main dengan dosa. Ada hukum tabur, hukum tayar. Makanya pentingnya Bapak Ibu dengan baca Alkitab kita bisa tahu mana kebenaran Tuhan, mana yang bersifat daging. Ada di dalam Alkitab. Supaya kita jangan turut di perbuatan daging, perbuatan nafsu. Daud ikutin suara daging. Melalui mata melihat perempuan, dia lemah. Ya, dia main gila dengan perempuan lain. Seperti contoh siapa? Ya berselingkuh, berzina ini. Ya, Uria kan sudah punya suami. Ya, Daud juga punya istri. Kan ini sudah nggak benar di luar firman Tuhan. Inilah akibatnya. Ya, coba. Dan ternyata semua ini karena perbuatan Daud yang salah, ini ketakutan sendiri dia, stres dia. Ya, terus kita baca. Para pegawai raja berkata kepada raja,
terserah kepada tuanku raja, hamba ini siap jadi mereka setia. Ya, kata Daud, mari kita pergi melarikan diri. Ya, menghindar dari takut mungkin dengan Absalom, ya. Mungkin khawatir dibunuh, ya. Dari rakyat kasihan, ya udah, nyerah dia. Jadi ikut aja apa ikatan raja, kata. Ya, lalu keluarlah raja dan si rumahnya mengiring dia. 10 orang gunit ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Maka keluar raja dan seluruh orang-orangnya mengiring dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiring dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu berkatanya raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Ya, jadi Raja Daud bicara kepada orang Itai, ya tidak usah ikut-ikutan lah. Ya, karena Daud sudah stres ini Daud ini. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama dengan kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Coba, pergi entah kemana. Jadi dia tahu, buatlah jalan. Makanya penting kita minta sama Tuhan, buatlah jalanmu. Supaya jangan sampai dia melangkah sendiri. Ya, tidak tahu dia mau pergi kemana. Ya, sudah tidak jelas, sudah tidak berdoa lagi sama Tuhan yang jauh. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu. Ya, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia padamu. Coba dia nyebut nama Tuhan, tapi dirinya tidak berdoa kepada Tuhan. Harusnya Daud berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, aku berjalan kemana nih Tuhan? Aku punya rasa takut. Dia serahkan, seharusnya begitu. Tapi dia melarikan diri, coba. Tapi Itai menjawab, raja demi Tuhan yang hidup. Dan demi hidup Tuanku Raja. Di mana Tuanku Raja ada baik hidup atau mati. Di situ hamba juga ada. Jadi mereka setia nih kepada Daud. Saya. Lalu berkata Daud kepada Itai. Jika demikian, berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah ini. Lewatlah Itai. Orang Gad itu bersama dengan semua orangnya. Dan semua orang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras. Ketika seluruh rakyat berjalan lewat, raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat juga Sadok, dan di sana beserta 6 orang, semua orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Wah, ramai saudara, banyak yang sedih menangis ya, karena Daud sebetulnya lebih baik, tapi dia tidak takut, dia tidak berharap kepada Tuhan, dia lebih takut kepada Absalom. Ya, sebetulnya dia harus berdoa, tanya sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu, ya, berkembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Tapi jika ia berfirman begitu, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia biar dilakukannya kepadaku apa yang di matanya dia. Sudah stres, sudah. Sampai Daud bicara, kalau Tuhan tidak berkenan, ya sudah, aku terima hukuman Tuhan. Ini bukti orang kalau sudah berdosa kepada Tuhan, ya, udah salah langkah Daud. Lagi berkata raja kepada Sadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu, masing-masing jadi Ahimaaz anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti dekat tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahukan aku. Lalu Sadok dan Abiatar membuat tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Dan mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Nah, stres saudara, menangis saudara ya. Kepalanya berselubung, ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud kabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagal akhirnya nasihat Ahitofel. Ya Tuhan, ia minta ampun sama ayah Ahitofel ini sama satu garis dengan Absalom. Ya, nggak benar semuanya. Ahitofel penasihat yang keliru, saudara. Ya, dia minta ampun sama Tuhan. Daud dia berdoa kepada Tuhan, gagalkan. Ya, ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak, dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika kau turun dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tapi sekarang aku menjadi hambamu. Demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Coba nih, ya. Jadi dia suruh Daud untuk ketemu Absalom, untuk betul-betul rendah hati. Bukti ini Daud takut sama Absalom, saudara. Ya, bukankah Sadok dan Abiatar imam itu ada bersama dengan kau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar imam itu. Ingatlah di sana bersama-sama mereka
Ada kedua anak mereka, Ahimaaz anak Sadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantara mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Ayat 37 yang terakhir. Dan tibalah Husai, sahabat Daud di Yerusalem, tepat pada waktu Absalom masuk ke kota ini. Coba, Absalom tepat masuk ke kota Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Mari lanjutkan besok. Supaya Bapak Ibu bersama saya baca Alkitab. Supaya dengan baca Alkitab kita memahami dan minta petunjuk dari Tuhan. Sehingga bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak berjalan ngawur. Jangan berjalan seenaknya sendiri. Jangan pernah berjalan menurut daging keinginan sendiri. Tidak pernah tanya Tuhan. Libatkan Tuhan dalam aspek hidup kita. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu. Minta sama Tuhan sesuai dengan tadi firman Allah di dalam Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkan Tuhan bahwa aku, biar Roh Kudus tuntun hidupku, supaya aku berjalan tidak jalan yang salah, tapi berjalan jalannya Tuhan. Buatlah jalanmu dalam kehidupanku. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tanah liat, amin, haleluya, biar kau kerjakan, amin, haleluya, turun mau, amin, haleluya, ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, haleluya, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Terpujilah nama-Mu, Tuhanku Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Buatlah jalan-Mu Tuhan, tunjukkan supaya kita tidak berjalan yang salah. Jangan seperti Daud melarikan diri dari Yerusalem, berarti melarikan diri dari Tuhan. Tapi soalnya berdoa, berlutut, minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Karena Tuhan sanggup merubah hati Absalom. Tuhan sanggup merubah dalam keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Di dalam keadaan kutuk menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Amin, berjumpa dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan.